Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta Philips Webinar. Bertemu kembali bersama kami dari tim research Philips Sekuritas Indonesia pada hari Rabu tanggal 16 September 2020. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin pastikan terlebih dahulu, apakah suara saya dan tampilan layar terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Ya, nampaknya sudah jelas. Terima kasih Pak Wisberluis dan terima kasih juga Pak Markus. Selamat pagi juga. Langsung saja kita mulai sesi webinar kita pada pagi hari ini, mulai dari kondisi makroekonomi. Silakan Pak Jasa. Ya, baik, selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpeluang untuk kembali melemah ya secara terbatas atau bearish moderat eh, dengan support berada di 5.030, sementara resistensinya berada di 5.222. Indeks saham regional dibuka beragam atau mix, ini menjelang eh, keluarnya keputusan dari pertemuan FOMC ya nanti malam, di mana diperkirakan hasilnya akan mempertegas sikap hati-hati The Fed mengenai pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi dan juga berpotensi memberikan rincian mengenai rencana The Fed dalam memberikan arahan kebijakan atau forward guidance ya. Jadi memang ekspektasinya The Fed masih akan tetap dovish atau bersikap lunak. Selain itu juga investor mencerna keputusan dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO kemarin yang mengatakan bahwa tarif tambahan yang dijatuhkan di tahun 2018 oleh Amerika Serikat atas barang-barang produk dari Tiongkok adalah merupakan pelanggaran dari peraturan perdagangan internasional. Tentu saja keputusan ini membuat marah Amerika Serikat ya. Dan Amerika Serikat mempunyai waktu 60 hari untuk melakukan banding. Namun jika Amerika melakukan banding ini tentunya bisa memicu Tiongkok untuk meminta WTO mengeluarkan keputusan yang resmi dan bersifat mengikat secara hukum atau legally binding. Biasanya memang proses ini memerlukan waktu beberapa tahun. Dari Asia masih berkaitan dengan perdagangan, investor mencerna rilis data neraca perdagangan bulan Agustus Jepang, di mana ekspor anjlok 14,8% secara year on year. Ini adalah penurunan selama 21 bulan beruntun, dan juga ini memberikan sorotan yang mengenai hantaman yang diderita oleh permintaan global akibat dari pandemi virus corona ini. Import turun 20,8%, sedikit lebih buruk dibandingkan estimasi yang turun 18%. Neraca perdagangan secara umum mencatatkan surplus 248,3 miliar yen atau setara dengan 2,36 miliar US dollar. Ini berbanding terbalik dengan estimasi defisit yang sebesar 37,5 miliar yen. Kalau kita lihat di tabel yang sebelah kanan, harga minyak mencatatkan kenaikan yang cukup tajam karena memang adanya kekhawatiran mengenai gangguan pasokan atau supply disruption akibat dari adanya badai di Amerika Serikat. Untuk market news yang pertama adalah PT Merdeka Copper Gold atau MDK. Di semester 1 2020, MDK telah merealisasikan penggunaan capex sebesar 30 juta dolar. Di semester 2 tahun ini, perusahaan mengestimasi bahwa dapat menyerap 50 juta US dollar dalam bentuk capex, sehingga dalam 1 tahun penuh capex bisa mencapai 80 juta dolar. Berikutnya adalah PT Astra International atau ASI. Berdasarkan data dari
Asosiasi Industri Otomotif Indonesia atau GAIKINDO, penjualan mobil oleh Asdi di bulan Agustus 2020 mencapai 16.773 unit atau naik 65% secara month on month. Terakhir adalah PT Kapuas Primakol atau Zinc. Zinc menyiapkan dana hingga 3-4 juta dolar per tahun untuk pengembangan dan eksplorasi lahan yang dimiliki oleh perseroan. Saat ini area tambang yang memproduksi metal dasar terdiri dari lead, zinc dan juga silver atau perak ya, seluas 5.569 hektar dengan ditambah lagi area yang baru saja memproduksi sebesar 390 hektar. Untuk front flow analisis di pasar saham kemarin, asing mencatatkan net sell 999,77 miliar rupiah, sehingga total dana asing net sell 53,14 triliun rupiah. Secara kinerja IHSG year to date masih minus 19%, sementara LQ45 kinerja year to date-nya masih minus 22%. Untuk technical recommendation kita hari ini yang pertama adalah UNTR. UNTR trennya untuk jangka pendek dan menengah sideways. Trade buy di 23.875 dengan target price pertama di 24.800 dan target price kedua di 25.400. Stop loss-nya di 22.700. Berikutnya adalah ERA juga trennya secara pendek dan menengah sideways. Trade buy di 16.45, target price pertama di 17.20 dan target price kedua di 17.75 dengan stop loss di 15.70. Terakhir adalah ELSA. ELSA trennya untuk jangka pendek dan menengah bearish. Trade buy di 222, target price pertama di 230 dan target price kedua di 238, stop loss di 212. Demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini. Kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan di kolom pertanyaan yang tersedia. Terima kasih. Kalau OTG apa ya Pak? Yang corona itu OTG apa ya? Orang tanpa gejala. Oh.
Ya, kita lanjutkan ke sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh taruh di kolom yang tersedia. Kita mulai. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Hendra ya. SMRA, Pakuan, dan Agro. SMRA ini kemarin sempat kami rekomendasikan ya. Namun nampaknya dia tidak bisa tembus di atas level 600. Masih ketahan ya. Di bawah MA5 juga sekarang bahkan. Untuk kemarin trading plan kita adalah SMRA harusnya udah stop loss di 560. Ya, sedikit lagi nah area stop loss. Ini untuk SMRA kita masih wait and see terlebih dahulu ya. Nanti boleh masuk di kisaran level 550 untuk SMRA. Jadi ini masih wait and see terlebih dahulu. Karena kemarin juga tidak sesuai perkiraan kami ya. Tidak kuat nembus level 600. Pakuan. Pakuan juga telah masuk rekomendasi kami dalam beberapa hari yang lalu. Kemarin telah berhasil bound di area MA5 ya. 368. Jadi yang belum punya sahamnya, boleh nanti tunggu di kisaran level tersebut. 368 sampai 370 jika mau masuk ya. Dengan target harga kita bisa pakai di level 380. Untuk pakuan kira-kira seperti itu. Untuk Adaro sendiri terlihat bahwa kemarin koreksi ya. 1190. Kalau mau masuk saya lebih suka tunggu di MA20 di 1160 untuk Adaro. Lalu Pak Wisber Lewis, Indofood, BBNI, Antam ya. Indofood ini masih sideways saja, kecenderungan tren juga masih uptrend. Dari medium term ini masih uptrend, namun short termnya kira-kira cenderung akan sideways ya. Dari Bollinger Band dia cenderung akan menyempit juga. Oke, cenderung menyempit juga sideways. Ini masih bisa di hold dengan kondisi 7.600 sebagai area support ya, jadi masih bisa di hold di situ, tidak apa-apa. Lalu BBNI sendiri dia terlihat mau rebound ya. Tapi kemarin asingnya cukup banyak keluar di BBNI. Strateginya nanti boleh tunggu di level 4.900 jika mau masuk BBNI. Dengan target harga di level 5.030. 5.025 berarti. 5.000 sampai 5.025 untuk BBNI. Untuk Antam sendiri terlihat di sini area support MA5 785 ya. Boleh nanti masuk di situ 785 sampai 790. Karena sekarang juga masih konsolidasi di MA20 dia. Lalu bisa kita lihat target harga berikutnya di level 850 jika Antam mampu bertahan di level support 780 tersebut. Lalu untuk Bapak Gary ya, untuk analisa hari ini tadi yang bisa diperhatikan adalah ada Era, Elsa, dan juga WNTR. Ini bisa dilihat seperti itu trading plan-nya. WNTR masuk di 23875, target 1 24800, target 2 25400. Jangan lupa stop loss di level 22700.
Era masuk 1645, target harga pertama 1720, target harga kedua 1775. Jangan lupa stop loss 1570. Lalu Elsa sendiri kita lihat entry 222, target 230, TP 2238, stop loss 212. Manfaatkan fluktuasi harga minyak yang hari ini naik cukup tinggi 2%. Lalu berikutnya untuk Bapak Helmi ya, terlihat dari INAF, BBRI. Oke, INAF cenderung sideways saja. Terlihat di sini belum ada volume signifikan ya, volume masih tipis-tipis saja. Kami sarankan lebih baik wait and see dulu untuk INAF. Dan Bank BRI, oke. Ini kami lebih suka, kita masuk di area di sini ada gap paling rendah dia ya, di kisaran 3.300 ya. Kalau mau coba di situ 3.300, tapi ini masuk kecil terlebih dahulu. Karena nampaknya sudah banyak terjadi akumulasi pada saat dia jatuh ya. Jadi kami rasa average mereka di kisaran level 3.000. Jadi entry pertama 3.300 itu boleh sedikit-sedikit terlebih dahulu saja. Lalu entry kedua ada 3150. Jadi kita ada beberapa entry untuk Bank BRI. Karena kita lihat juga untuk Bank BRI sendiri cenderung asing juga keluar banyak juga ya di Bank BRI. Nampaknya mereka melakukan taking profit juga. Jadi kita harus masuknya pelan-pelan saja terlebih dahulu. Dan Pegas setelah dia rebound juga 2 hari yang lalu. Oke, Pegas juga mencoba bertahan di support psikologis 1100. 1100 sebagai support boleh spekulatif di situ dengan target harga 1150. Oke, lalu Pak Raden, kenapa asing tetap keluar sejak 2017? Ya, kalau menurut view kami, kecenderungan mungkin asing lebih cenderung konservatif ya, agak konservatif di emerging market, dan mereka cenderung menaruh dananya di saham-saham luar negeri seperti Amerika Serikat ataupun Inggris, dan juga mereka bisa juga menaruh asetnya ke dalam aset yang rendah resiko seperti emas. Jadi lebih ke arah lebih konservatif di tahun 2017. Lalu Pak Yohanes, untuk Wika dan Antam, untuk Wika sendiri terlihat cenderung masih dalam fase bearish ya, short term-nya. Lalu kita lihat support di level 1160 untuk Wika ya. Support 1160, target harga di level 1240. Lalu Antam, oke untuk Antam sendiri tadi sudah dibahas ya. Poin pentingnya sekarang 780. Dan dengan ada asing keluar, apakah akibatnya ke IHSG transaksi jadi short term semua? Ya baik, kalau kita lihat secara garis besar, ini meskipun asing keluar secara tahunan, terlihat bahwa dari bulan Maret itu kita sudah rebound ya, hingga bulan Agustus. Dan pada saat periode rebound ini pun, asing juga tidak beli begitu banyak. Jadi kalau kita bisa katakan, kemampuan investor lokal kita juga bisa cukup kuat. Jadi nampaknya keluarnya asing dan masuknya asing juga tidak terlalu banyak berpengaruh saat ini kalau kita refleksikan ke belakang. Karena dari Mei sampai Agustus sudah rally cukup kencang. Jadi ke depan kami rasa dengan adanya keluar asing, kita juga bisa bermain short term ataupun medium term. Dan permasalahannya adalah di stock pickingnya. Nah, untuk stock pickingnya bisa lebih kita memilih ke saham-saham yang defensif terhadap resesi ataupun yang diuntungkan oleh resesi. Seperti emiten dari emas misalnya. Kira-kira gitu. Dan lalu berikutnya dari Pak Johnson untuk Agro dan Bang Bukopin.
Ya, bro, ini lagi mencoba bertahan di MA20 ya, cukup menarik juga. Sekarang area support di level harga 340 support tank MA5 dia. Jadi agro yang punya saham boleh di-keep terlebih dahulu dan siap-siap ini sudah mendekati area resisten di kisaran harga 370 kira-kira, 370 sampai 380 sebagai area resisten dia. Dan Bang Bukopin, oke Bang Bukopin terlihat di sini harga secara short termnya masih downtrend. Dan pergerakan juga cenderung nggak kemana-mana ya. Volume juga cenderung tipis untuk Bang Bukopin. Sentimen-sentimennya mungkin hanya akan sekitar dari akuisisi dan juga aksi korporasi mereka ya untuk Bang Bukopin sendiri dan nampaknya ke depan belum ada apa-apa. Jadi rasanya akan cenderung saja dengan range harga 284 dan juga 230. Jadi range-nya 230 sampai 284. Sekarang support paling rendah di 234, resisten sekarang di level 260. Jadi bisa di-maintain, kalau beli di 250, jual di 260 untuk Bang Kopin. Lalu Liberty, Astra dan Astra ya. Astra, Astra cukup menarik karena kita lihat juga dari polanya juga cukup kuat juga kemarin. Support di 4700, resisten namun sekarang dia cukup tipis juga, 4860 sebagai resisten. Yang sudah punya sahamnya boleh diperhatikan 4860 jika dia tidak mampu breakout. Ada potensi untuk koreksi ke level 4700. Jadi hati-hati di level tersebut. Untuk Astra cukup menarik juga untuk di-buy, namun beli secara bertahap ya. Dan Breeze, oke, Breeze akan cenderung sideways kalau kami rasa dengan area support 870 dan resisten di level 970. Jadi pergerakan juga tidak akan begitu kemana-mana. Dari harga juga sudah cenderung overvalue juga. Jadi banyak investor sudah mempertimbangkan untuk taking profit di Breeze. Dengan area support tadi 870, resisten 970. Lalu Antam, tadi sudah Telkom. Oke, Telkom, ini asing juga cenderung banyak keluar di Telkom ya. Dan kalau kita lihat, ini lebih cenderung saham untuk jangka panjang. Kalau untuk short termnya dia belum ada booster apa-apa. Karena dari kuartal 2 kemarin juga kita lihat malah pendapatannya cenderung turun ya. Dia market share-nya kalah dibandingkan uh, penambahan pelanggannya agak kalah dibandingkan operator lain. Dia subscriber-nya banyak yang keluar atau loss, sementara pesaing-pesaingnya pada nambah. Untuk Telkom sendiri, secara teknikal mencoba bertahan di 2800 ya. Spekulatif 2800, modal kecil saja, dengan target harga sekitar 2890. Namun hati-hati jika 2800 jebol, potensi berikutnya akan turun ke level 2750 untuk Telkom. Secara keseluruhan, Telkom dari short term maupun medium term ini masih bearish. Lalu SBAT ini lebih cenderung ke yang tipikal short term trading saja. Kalau di saham-saham lagi rally seperti ini kita bisa pakai MA5 saja ya. MA5 kita lihat sekarang harganya sudah jauh di atas MA5. Jadi hati-hati akan ada koreksi karena harga sudah jauh dari MA5. Kita lihat historis ke belakang juga demikian. 3 kali kenaikan lalu besoknya juga ada drop ya. Maksimal ada 4 kali, maksimal ada 5 kali kenaikan. 1, 2, 3, 4, 5 lalu drop. Yang terlihat dari pada saat candlestick itu jauh di atas dari MA5. Jadi sekarang nampaknya sudah ada aksi profit taking, harga juga menyentuh boleh di band atas. Untuk sebat kira-kira demikian. Dan kalau mau beli gimana? Tunggu dia koreksi ke MA5. Sekarang berarti kisaran 306 sampai 310.
Kira-kira begitu Pak Bismi, dan untuk berikutnya BBTN dan BJBR ya. Untuk BTN sendiri, kalau mau masuk boleh 1360, target harga 1420 ya. Dan BJBR, untuk BJBR ini masih downtrend juga ya, agak spekulatif saja. Kami rasa cenderung wait and see terlebih dahulu untuk BJBR. Tunggu dia membentuk area support dia, jangan masuk terlebih dahulu. Lalu BPS, iya dia juga masih short term-nya masih downtrend. Harga juga masih di bawah MA5 ya, masih belum bisa breakout dari MA5. Oleh karena itu kami lihat masih cenderung wait and see juga untuk BTPS. Dan kita lihat berikutnya untuk Paraden, apakah asing cuma masuk di Desember dan Mei dan Juni? Nah, ini untuk asing masuk di kapan kita juga tidak begitu tahu. Karena keputusan tersebut juga dananya dimiliki oleh mereka, jadi bebas juga mereka mau masuk kapan. Dan kemungkinan besar kalau kita Desember itu ada Santa Rally ya. Manfaatkan momentum rally, ada potensi juga asing masuk di situ untuk naikkan portofolio pengelolaan mereka juga sehingga nanti kelihatan bagus lah nilainya. Lalu ibaratnya gudang garam. Gudang garam ya belum mampu breakout dari MA9. Coba kita lihat pakai MA200 bagaimana trennya. Oke, MA200 jauh ya. Masih dalam fase downtrend. Short term maupun medium termnya. Terlihat di sini support terdekat 44700 dan resisten di level 48300 untuk gudang garam. Jadi kalau mau coba-coba 44700 cukup menarik di area tersebut. Lalu KF, tadi sudah KF cenderung sideways saja, belum ada volume signifikan. Lalu Kalbe Pharma kita lihat ya cukup jauh candle-nya ya. Sekarang kalau kami lebih suka kita beli sedikit-sedikit 1530 sampai 1540 ya. Dengan target harga 1585. Cukup sempit range pergerakannya untuk Kalbe. Dan Ali sendiri terlihat sudah cukup tinggi ya. Dari stokastik maupun MACD-nya. Kalau mau coba beli nanti boleh maksimalkan koreksi yang ada. 10.600 kalau mau masuk di situ dengan target harga 11.400. Jadi kalau mau tunggu di bawah sedikit 10.600 ya. Kalau mau masuk di situ. Dan Pak Ferdinand tadi UNTR juga masuk ke rekomendasi kami. Masih cukup menarik karena prospeknya juga dia melakukan diversifikasi ke tambang emas ya. Jadi sudah cukup oke juga buat diperhatikan. Dan untuk jangka panjang cukup menarik UNTR. Tadi boleh pakai trading idea kami ya, UNTR. Trading buy 23875, target 1 24800, TP2 25400. Stop loss 22700. Untuk UNTR. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat market bagaimana setelah buka. Oke, IHSG menguat ya. Menguat 0,8% hari ini. Dengan asing keluar 3,7 miliar ya. Masih pagi-pagi, masih enak untuk trading. Kita lihat saham rekomendasi kami. Tadi era naik signifikan 3%. Elsa gimana? Elsa juga rebound ya. Ke 226, hampir kena target price kita. Dan ada juga tadi apa? Kita lihat ada UNTR. Iya, UNTR gimana tadi? Oke, masih malu-malu ya naik harganya.
Masih naik tipis-tipis juga untuk PNTR. Jadi rekomendasi kami hari ini naik semua, tinggal disesuaikan taking profit dan juga cut loss-nya. Lalu Pak Budiman Simbolon, PAMG. Oke, PAMG sendiri cenderung kurang begitu liquid ya. Terlihat dari candle-nya yang kurang bagus bentuknya. Sekarang juga sudah mendekati area resisten ini di level 80. Kalau mau masuk di level 68 sampai 70. Namun kalau kami lihat untuk PAMG sendiri di sini dia sahamnya tidak begitu liquid. Jadi hati-hati di situ dan dari volume juga tidak begitu tinggi juga untuk PAMG. Jadi kami lebih suka wait and see sebetulnya. Lalu Mayora, untuk Mayora rebound 20 ini mulai masuk kisaran level 2400 sampai 2420. Target harga ini masih ada resisten di level 2460 ya, masih belum bisa breakout dari level tersebut. Jika mampu tembus, potensi berikutnya di level 2530 untuk Mayora. Lalu Bull. Oke, untuk Bull sendiri masih melanjutkan kenaikan ya. Target harga terdekat 338. Kalau mau masuk, kami lebih suka di area 310 sampai 314. Lalu INKP juga cukup menarik untuk spekulatif ya. Boleh beli dengan area support ini kita bisa pakai di sini support low kemarin 8450 ya supportnya dengan target harga di level 9000. Lalu BWPT, untuk BWPT sendiri hari ini rebound, target harga terdekat di level 112 ya ini. Masih ketahan di MA20. Dan ICBP, oke ICBP sendiri kami lebih suka masuk di level 10.200 sampai 10.250 ya. Dengan TP1 di level 10.600 ya. TP1 10.600 ini ICBP sendiri sedang mencoba untuk berada di area uptrend dia ya. Sudah di atas MA20, MA200 juga. Untuk ICBP boleh untuk diperhatikan di area entry-nya 10.200 sampai 10.250. Lalu Pak Markus, BBRI. Oke, BBRI sendiri cenderung kurang begitu bertenaga nampaknya. 3.300 tadi ya entry point-nya, 3.300 entry, exit di 3.430. Masih cenderung dalam fase downtrend, akhirnya juga masih keluar. Jangan manfaatkan MA5 sebagai support 1100 kalau mau masuk, resisten 1145. Lalu selamat pagi juga Ibu Reni, ESA ya. Oke, ESA tadi sempat naik sedikit sampai ke 146, namun masih koreksi lagi hari ini. Untuk ESA, saya lebih suka masuk di 140 ya, dengan target harga 149. Dan level support di sini kita bisa pakai 134. Lalu Telkom, tadi sudah masih dalam fase downtrend dia. Spekulatif 2.800 kalau mau masuk, tapi cicil terlebih dahulu. 2.800 untuk masuk, lalu jual di 2.900. Oke, untuk Sido ya. Untuk info emiten Sido kemarin habis stock split. Kalau kita lihat dari valuasi sudah cukup tinggi ya. Sudah kena TP kita juga sebelum dari stock split 1480 kemarin ya. Sebelum stock split sudah kena juga 1480.
Kalau lihat dari indikator, dari MACD dan stokastik juga sudah tinggi juga. Stokastik berpotensi dead cross, MACD juga demikian. Ini sudah masuk area taking profit. Ya, jangan masuk terlebih dahulu kalau untuk trading. Nanti boleh tunggu di kisaran level 700 sampai 725 kalau mau masuk. Lalu Pak Haikal, tadi Elsa udah ya. Lalu WSBP. Oke, ini WSBP masih downtrend. Kami belum melihat ada tanda-tanda rebound, jadi masih wait and see saja untuk WSBP. Kalau Elsa itu lebih cenderung ke short term trading aja, ya 230 kalau 230 target terdekat. Tapi kalau dilihat nanti overnya tebal 230, nanti boleh buang kiri aja di 228. Tadi kami rekomendasikan masuk di harga close kemarin 222. Jadi 222 beli, 228 jual. Kalau 230-nya tebal. MDKA. Oke, MDKA mencoba rebound. Ini kami lebih lihat titik support paling rendah di level 500 ya. Kalau potensi kenaikan untuk MDKA sendiri, potensi terdekat ke level 1615 untuk MDKA. Masih belum bisa jauh juga karena masih di bawah MA5 pergerakan dia. Kira-kira begitu Pak Haikal, kalau mau beli 1615 resisten, support di 1500. Java tadi udah 1100 kalau mau masuk. BCTM, ini BCTM pergerakannya akan cenderung sideways saja. Kita lihat pergerakan cenderung akan bergerak di range harga 535 sampai 580 untuk beberapa hari ke depan. Dia masih di bawah MA20 soalnya. Kalau mau masuk, saya lebih suka di level 550 sampai 560. Kalau mau masuk di level tersebut, namun dia akan terbatas juga pergerakan harganya. Mungkin 580 jika berhasil breakout, potensi berikutnya di 615. Oke, berikutnya dari SMRA dan juga Bank Danamon ya. SMRA kita cek. Ya, SMRA ini sudah hampir kena area stop loss kita ya. 550 kalau mau masuk dengan area support di level harga 535. Ini masih downtrend short term-nya ya. Target harga 615 untuk SMRA. Jadi masih agak jauh, masih menunggu. Lalu Bank Danamon kalau kita lihat dari volume juga cukup kurang begitu besar ya. Jadi masih wait and see saja, jangan masuk terlebih dahulu untuk Bank Danamon. Karena dari volume tidak begitu besar, hati-hati nyangkut di situ. Dan ternyata hal mengejutkan terjadi di ISG. Tadi sempat kita lihat menguat, dan sekarang malah dia minus 0,30%. Oh, cukup fluktuatif harganya ya. Tadi 10 menit naik sekitar 0,2%, sekarang harus koreksi 0,3%. Dan nampaknya pergerakan ke depan juga akan cenderung fluktuatif, karena asing banyak mengambil posisi jual di situ ya beberapa hari terakhir ya. Bahkan saat IHSG rebound, asing juga cenderung keluar. Nampaknya itu di markup saja sehingga mereka bisa jualan. Dan kira-kira demikian, BDMN nampaknya menjadi pertanyaan terakhir pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, sudah meluangkan waktu untuk pagi-pagi untuk mendengarkan kami. Kami mohon maaf apabila pada saat penyampaian ada banyak kesalahan maupun kurang leluasa untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf. Semoga materi webinar kami juga dapat membantu Bapak Ibu sekalian dan sebagai trading insight juga pada pagi hari ini. Akhir kata, kami undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi serta salam cuan.